Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya, atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian Wi-Fi only warna deep purple ya. Ini varian Wi-Fi only warnanya purple seperti ini ya, dengan harga Rp3.990.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian Wi-Fi only warna deep purple dengan harga Rp3.990.000 menggunakan kurir ID Express dengan nomor SI IDS 8000 26055 seperti itu ya. Seperti biasa sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang jaringannya ya. Untuk jaringan atau sinyalnya ini Wi-Fi only ya, hanya bisa dipakai Wi-Fi. Kadang bisa dipancing menggunakan kartu Indosat atau kartu Tri ya, dan hanya bisa dipakai internet ya, tidak bisa untuk telepon ataupun untuk SMS. Jadi pancingan Indosat atau Tri-nya hanya bisa dipakai untuk internet, tidak bisa dipakai untuk telepon, menerima telepon atau kirim SMS atau menerima SMS tidak bisa. Lah pertanyaannya apakah bisa dibuka ya, apakah emailnya bisa dibuka? Tentu saja bisa. Jadi kalau sewaktu-waktu Anda punya uang ya, Anda ada dana untuk open email HP ini, bisa hubungi kami, bisa chat kami di Shopee. Nanti untuk biayanya sekitar 2 juta ya, jadi selisihnya 2 juta sesuai dengan sesuai dengan harga yang tertera di Shopee ya. Untuk yang varian Wi-Fi only ini 3.990.000, untuk yang varian bea cukai itu 5.990.000 ya, atau selisih 2 juta. Jadi kalau yang Wi-Fi only ini kemudian suatu waktu Anda memiliki dana ya, bisa hubungi kami via DM di Shopee ya, dengan biaya open email 2 juta rupiah seperti itu. Dan untuk itu nanti ya, untuk email tetap kami sensor ya, untuk email lengkapnya nanti kita kirim via chat atau via DM di Shopee seperti itu. Itu untuk penjelasan email atau jaringan ya. Untuk cara pancingnya, untuk cara pancing sinyal internetnya nanti akan kita kirim link tutorialnya ya, sudah kita buatkan video tutorial di YouTube, nanti akan kami share linknya via DM atau chat di Shopee ya. Kalau saya lupa bisa diingatkan seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa pengetesan beberapa fungsi dasar, kita jelaskan dulu kelengkapannya apa saja sesuai dengan deskripsi ya. Kelengkapannya untuk yang Wi-Fi only ini adalah info plus bonus softcase seperti ini ya. Bonus softcase bening atau clear Xperia 1 Mark III seperti ini ya, bonusnya ini HP plus bonus, itu saja. Kemudian kita lanjut ke pengetes atau cek fisik ya. Kita lihat fisiknya dulu. Yang pertama kita perlihatkan fisiknya ya. Untuk fisik tampak depan ya, tidak ada, aman ya, tidak ada lecet secara fisik, tidak ada ya. Untuk tampak depan LCD atau kaca LCD ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam, tidak ada ya, utuh, bisa dilihat ya. Ini belum ada tempered glass, belum ada hidrogel, jadi saran kami bisa dibelikan tempered glass ya, bisa dibelikan tempered glass yang tidak tidak menutupi ini, yang tidak menutupi kamera depan ya. Jadi beli tempered glass jangan yang universal ya, beli tempered glass yang memang disesuaikan dengan layarnya ini, yang tidak menutupi kamera depan. Jadi kalau universal nanti menutupi ya, jadi tidak bagus seperti itu.
Ini untuk fisik tampak depan ya, seperti ini, aman. Kemudian untuk fisik tampak belakang seperti ini ya, sekilas warna hitam, tapi ini kalau dilihat-lihat dengan teliti ini warna purple, deep purple ini ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lensa kamera ya, aman, tidak ada retak, tidak ada pecah. Kita pastikan aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada jamur, tidak ada kotor di kamera. Untuk fisik backdoornya juga aman ya, tidak ada pecah, retak, dan sebagainya. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping sini juga mulus ya, warna deep purple. Semua tombol masih berfungsi. Nanti kita cek untuk sensor sidik jari, jadi satu dengan tombol power on off. Kemudian ini tombol volume, ini tombol AI, tombol asisten Google ya. Kemudian ini tombol shutter kamera, mulus juga di pojok-pojoknya. Nah, kemudian untuk fisik bagian atas juga mulus. Ini jack audio 3,5, kemudian mikrofon. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Untuk SIM cardnya untuk slotnya nanti ada satu buah SIM card dan satu buah memori slot untuk memory card. Untuk internalnya sendiri ini 256 GB ya, dengan RAM 12 GB, internal 256 GB. Kalau dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya. Usahakan kalau beli kartu micro SD beli yang original kalau di Shopee bisa di official store seperti itu atau Shopee Mall. Kemudian untuk fisik bagian bawah ya juga lumayan mulus ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pengetesan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek email dulu ya. Kita cek email dulu dengan cara ketik bintang pagar 06 pagar ya. Jadi untuk nomor emailnya kami tutupi seperti ini ya, dengan akhiran 36611 ya, dengan akhiran 366. Cara mengetahui ini ya, ketika posisi HP standby, ketik aja bintang pagar 06 pagar, nanti akan muncul email seperti ini. Untuk email lengkapnya akan kami screenshot, akan kami kirimkan, akan kami foto, akan kami kirimkan via DM di Shopee seperti itu. Ini nomor serinya. Oke, itu ya untuk nomor email. Nomor email sangat penting ya, sebagai bukti ya, ketika barang tiba di Langkat nanti ya. Tolong dipastikan Anda melakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama. Video unboxing sangat-sangat penting ya. Jika terjadi kendala, jika terjadi sesuatu, maka akan mudah untuk diurus. Jadi mohon diperhatikan ya, dibuat video unboxing seperti itu. Kemudian setelah kita tunjukkan nomor email, kita akan lakukan beberapa tes fisik ya. Yang pertama kita cek LCD ya. Kita cek LCD. Nah, ini untuk warna merah ya, aman. Untuk LCD kami jamin tidak ada problem ya, sesuai dengan deskripsi, tidak ada shadow. Ini warna hijau pekat juga, biru, hitam, kemudian agak terang, agak terang. Lah ini warna putih ya, bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada tompel, tidak ada green line, tidak ada green screen ya, tidak ada penyakit di LCD. Seperti itu, kita jamin tidak ada penyakit di LCD seperti itu ya. Kemudian ini warna gradasi ya, aman. Nah, kembali ke semula. Kemudian kita masuk ke touchscreen ya, atau layar sentuh.
Kita pastikan semua bagian bisa disentuh dengan baik ya. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video pasti kita sampaikan ya. Yang pertama tentang pemakaian ya. Ketika kita bepergian, hendaknya jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita tiba-tiba duduk ataupun jongkok, HP akan tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita mau tidur, hendaknya letakkan HP di atas meja, jauhkan dari tempat tidur ya. Karena apa? Ditakutkan jika kita letakkan di tempat tidur, saat kita tidur tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD seperti itu ya. Itu yang kita takutkan karena LCD-nya sendiri sangat mahal ya. LCD-nya sendiri sekitar 3,5 juta, jadi sangat hati-hati terhadap HP ini ya, entah itu dalam bepergian atau ketika tidur seperti itu. Tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya, dalam artian dicas berjam-jam melebihi waktu yang normal. Misalkan dicas ditinggal tidur selama semalaman, lah itu sangat-sangat berbahaya, bisa mengakibatkan konslet pada baterai itu sendiri atau bisa konslet pada mesin itu sendiri dan bisa mengakibatkan handphone mati total seperti itu. Itu yang ditakutkan. Tips dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah ya, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Lebih baik kita cas ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi dicas, kemudian ketika berangkat kerja atau mau aktivitas jam setengah 7 berangkat kerja, itu saya yakin baterai sudah penuh atau mendekati penuh ya, minimal mendekati penuh seperti itu lebih aman ya, lebih aman dari resiko overcharging itu. Kemudian tips yang ketiga ya, juga tidak kalah penting ya, jangan sampai overheat atau overpanas ya. Misalnya ketika dipakai untuk bermain game dengan durasi yang lama atau live streaming dengan durasi yang lama atau melakukan video recording, perekaman video dengan durasi yang lama, tentu handphone akan mudah cepat panas ya. Karena itu ketika handphone sudah panas ya, tidak wajar, lebih baik hentikan pemakaian dulu, biarkan suhu handphone stabil baru dilanjutkan ya aktivitasnya. Dikarenakan apa? Ditakutkan jika dipaksa ya, ketika suhunya tinggi dan dipaksa untuk bermain game atau yang lainnya, itu nanti akan beresiko terbakar pada IC CPU, pada mesin itu sendiri, dan bisa mengakibatkan handphone mati total. Itu yang kita takutkan seperti itu. Atau saran dari kami ya, terkait panas, bisa beli cooler atau pendingin ya, bisa beli cooler atau pendingin atau kipas, banyak dijual di Shopee ya, biasanya ditempelkan di belakang sini. Nah itu nanti bisa mengurangi suhu tinggi ketika dipakai dengan durasi yang agak lama seperti itu. Untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala, semua bagian bisa disentuh, tidak ada detouch. Sekarang kita lanjut ke multi touch ya, atau multi sentuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari bisa ya, multi touch 10 jari bisa. Kemudian kita lanjut ke pengeras suara ya, atau speaker. Ya, suara jernih atas bawah, kemudian getaran bisa merasakan ya saya. Kemudian kita masuk ke mikrofon. Halo, tes 1 2 3, cek 1 2 3, mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3, mikrofon 1 ya, kedengaran. Kita cek yang atas. Halo, tes 1 2 3, cek mikrofon 1 2 3, cek. Halo, tes 1 2 3, cek mikrofon 1 2 3, cek ya, kedengaran. Speaker atas, mikrofon atas bawah
Kemudian kita lanjut ke beberapa untuk kamera. Untuk sensor 3D ya, sensor 3D dulu. Ini sensor giroskop ya. Oke, sensor giroskop atau 3D. Kemudian kompas ya, bisa ya membaca ini. Nah, ini bisa. Nah, kompas juga bisa. Kemudian sensor cahaya, oke, bisa membaca. Kemudian sensor apa ya, pengukur kecepatan XYZ nya berubah-ubah bisa. Kemudian sensor kedekatan ya, ini sensor proximity. Nah, bisa saya tutupi, bisa ya. Nah, kemudian sensor tekanan atau pressure ya, ini bisa membaca pressure dari ibu jari saya. Kemudian sensor gravitasi juga bisa ya. Kemudian sensor kelembapan enggak ada. Kemudian kita lanjut ke kamera ya. Kamera ada 3 lensa ya. Lensa 1.0 ini lensa utama. Kemudian 0,7 ini lensa ultrawide. Kemudian 2,9 ini lensa optical zoom ya, 2,9 kali. 4,4 ini lensa optical zoom 4,4 kali. Oke, kemudian untuk kamera depan, bisa ya. Untuk lampu flash, ini untuk lampu flash nyala. Kita lihat hasilnya. Ini kamera depan, ini untuk optical zoom 4,4, optical zoom 2,2, kemudian ini ultra wide, ini kamera utama. Seperti itu ya. Kita hapus lagi. Oke, kita hapus lagi. Kamera sudah. Kemudian sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari kita masuk ke setelan, kemudian keamanan, di pengelola sidik jari kita setting pola dulu. Kita tambahkan sidik jarinya ya. Oke, klik selesai. Kemudian coba kita matikan ya, kita sentuh aja sensornya seperti ini. Oke, kita sekali lagi. Oke, bisa ya, kita sentuh. Oke, bisa ya, menandakan sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi ya, kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Yang terakhir kita cek sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi cek saldo NFC aktif, tinggal kita scan di belakang. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol ya, etol dari Bank Mandiri seperti ini.
menandakan NFC berfungsi dengan baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya, karena sudah 20 menit. Sekarang kita masuk ke proses packing. Kita matikan HP-nya terlebih dahulu. Untuk proses packing kita menggunakan styrofoam ya, kita menggunakan styrofoam seperti ini. Jadi kotak tebal seperti ini ya, untuk tempat tes wawan. Jadi kalau ditekan akan sangat aman, seperti itu, kita jamin aman, dan sudah kita asuransikan juga ya untuk pengirimannya. Maka dari itu, untuk melengkapi kehati-hatian ketika tiba, tolong di video unboxing ya. Jika ada terjadi apa-apa akan mudah diurus, seperti itu. Sangat penting video unboxing. Oke. Untuk isi paketnya kita gunting aja ya. Untuk isi paketnya ini nama produk, dan ini kita gunting aja untuk keamanan. Oke.
Oke, paket sudah kita packing dengan aman ya. Kita sekarang menunggu kurir untuk di pick up seperti itu ya, seperti ini. Oke, terima kasih.